Sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kehidupan manusia berbeban berat, bahwa manusia hidup dengan letih dan lesu. Karena itu Tuhan menawarkan kelegaan. Datang kepada Tuhan akan mendapatkan kelegaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-143. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-15. Kali ini ayat 14 dan 15. Dan dari Yohanes 15 ayat 14 dan 15 ini saya mengambil judul "Kamu adalah sahabatku". Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena Tuhan yang memeliharakan hidup kami, Tuhan yang terus menuntun hidup kami, untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, bukakanlah hati pikiran kami, jadikan huruf-huruf Alkitab kami sebagai firman yang hidup. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15 dituliskan demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabatku. Walaupun sesungguhnya setiap manusia yang percaya, yang dibeli Kristus dengan darahnya adalah hamba Kristus. Jikalau kita memandang Tuhan Yesus sebagai manusia dan dia menginginkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan murid-muridnya, lebih intim daripada hubungan guru dan murid, menjadi relasi persahabatan, kita tidak akan terlalu sulit untuk mengerti dan memahami Tuhan Yesus sebagai manusia dan murid-muridnya juga manusia. Tetapi jikalau kita memahami Yesus sebagai Allah dengan segala kemahaannya, Maha berkuasa, Maha mulia, Maha kudus, kita menjadi sulit untuk mengerti mengapa Allah mengingini relasi yang dekat, akrab, intim dengan murid-muridnya yang adalah manusia-manusia yang berdosa dan penuh dengan kelemahan. Tetapi kebenaran yang indah ini ternyata kita temukan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian lama, orang-orang tertentu dalam perjanjian lama. Dan salah satunya jika kita membuka kitab Kejadian, kita menemukan kehidupan bersama Allah dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka bertemu, mereka berkomunikasi,
Entah berapa lama kehidupan itu berlangsung, persahabatan itu berlangsung, sampai pada saatnya persahabatan itu rusak oleh karena Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, melanggar apa yang menjadi perintah larangan Tuhan. Tetapi kita menemukan ada persahabatan Tuhan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain. Dengan Henokh, dengan Nuh, dengan Ayub, dengan Abraham, Musa, Daud, dan mungkin kalau kita teruskan masih ada lagi. Mari kita mencoba untuk melihat bagaimana relasi Tuhan berhubungan dengan Henokh. Di dalam kitab Kejadian 5 ayat 22 dituliskan, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Usia manusia pada waktu itu dikatakan panjang-panjang. 300 tahun lagi Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan dalam Kejadian 5 ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita menemukan pergaulan Tuhan dengan Henokh. Kehidupan yang bisa kita katakan sebagai persahabatan. Bagaimana dengan Nuh? Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 kita menemukan ayat ini. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Sama seperti Henokh, dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan Ayub? Di dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat kita menemukan kata-kata Ayub. Seperti ketika aku mengalami masa jayaku, ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku. Bergaul, dan sekarang Ayub mengatakan Allah bergaul akrab dengannya. Kita lanjutkan. Bagaimana relasi Tuhan dengan Abraham? Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan menyebut, saya potong, hai Israel sebagai hambaku, hai Yakub yang kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Abraham disebut sebagai yang kukasihi. Dan makin jelas kalau kita membandingkan dengan kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Kata-kata sahabat Allah ini muncul dan dipakaikan untuk Abraham. Kita teruskan. Musa. Musa diakui oleh Tuhan sebagai temannya. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang yang berbicara dengan temannya. Kita lanjutkan. Bilangan 12 ayat yang ke-8. Berhadapan muka. Aku berbicara dengan dia, maksudnya Musa. Secara langsung, bukan dengan teka-teki. Dan ia, maksudnya Musa, memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Dikatakan di dalam dua bagian ayat ini, Keluaran pasal yang ke-33 maupun juga Bilangan pasal yang ke-12, Musa itu diajak berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka, berhadapan muka. Sementara jikalau kitab Keluaran 33 tadi
kita baca ayat berikutnya 20 sampai dengan 23. Permintaan Musa untuk melihat Tuhan dijawab oleh Tuhan dengan tidak ada orang dapat memandang wajahku dan tetap hidup. Oleh karena Allah itu Maha Kudus dan Musa manusia adalah seorang yang berdosa. Lalu Musa disuruh Tuhan masuk ke dalam sebuah gua di puncak Horeb Sinai. Dan Tuhan kemudian lalu lewat di depan gua itu dengan menutupi dengan tangannya. Dan ketika Tuhan sudah lewat, Musa melihat bagian belakang dari Tuhan. Dengan demikian sesungguhnya Tuhan dan Musa secara harafiah, secara kenyataan tidak pernah berhadapan muka. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ia berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka sesungguhnya adalah sebuah penggambaran tentang posisi. Tuhan yang mestinya di atas dan Musa yang mestinya di bawah, Tuhan melakukan. Tuhan bersedia turun dan Musa diangkat sehingga seolah-olah posisi Tuhan dan Musa itu setara berhadapan muka seperti seorang teman berbicara dengan temannya, seperti seorang sahabat berbicara dengan sahabatnya. Jadi dalam dua ayat Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, sesungguhnya adalah Tuhan menempatkan Musa, Tuhan mengakui Musa sebagai sahabatnya. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan Daud? Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 25 ayat yang ke-14, Daud mengatakan, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Daud sendiri, saya meyakini, pasti menjalin relasi yang akrab, dekat, intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dituliskan, tentang Daud aku, ini kata-kata Tuhan, tentang Daud aku telah bersaksi. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan, yang akan melakukan segala kehendak Tuhan. Dan segala kehendak Tuhan dilakukan Daud ini. Ditulis dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Kisah Rasul 13 ayat 36 menyimpulkan bahwa seluruh hidup Daud, walaupun ia pernah gagal, berdosa, tetapi Daud kembali kepada Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita menemukan di dalam perjanjian lama, Tuhan menjalin relasi dengan orang-orang tertentu sebagaimana sudah kita lihat. Dengan Henokh, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud. Dan inilah yang kita temukan jikalau kita mencoba untuk mencari bandingan. Dua orang dalam tingkat sosial yang berbeda. Satunya katakanlah posisi tertinggi seorang manusia raja. Bisakah dia bersahabat dengan orang yang dikatakan tingkat sosialnya di bawahnya? Tetapi itulah yang kita temukan di dalam sejarah. Di dalam riwayat kaisar-kaisar Romawi maupun raja-raja di Asia Barat. Kaisar dan raja ini biasanya mempunyai sahabat-sahabat. Dan para sahabat raja, sahabat kaisar,
mendapat keistimewaan untuk bertemu dengan raja maupun kaisar, bukan di balairung ketika kaisar raja duduk di atas tahtanya dan menerima hamba-hambanya, bawahannya maupun tamu-tamu yang datang ke negaranya. Tetapi para sahabat raja, sahabat kaisar ini boleh datang ke tempat raja. Katakan saja kamar raja. Dan biasanya itu dilakukan pada pagi hari sebelum raja duduk di singgasananya dan berhadapan dengan orang banyak. Kepada para sahabat inilah para raja berbicara dengan leluasa, berdiskusi dalam kedekatan keakraban tanpa mengikuti protokol tata krama yang mengatur bagaimana rakyat bawahan tamu berbicara dengan raja. Mesti ada jarak dan jarak itu akan cukup jauh. Dengan para sahabat raja, sahabat kaisar diperbolehkan untuk masuk ke tempat pribadi raja atau kaisar. Hal ini menunjukkan kedekatan. Bukan hanya soal fisik, mereka bisa berbicara dalam posisi duduk yang dekat. Tetapi ini menggambarkan mereka berbicara tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Bahkan mendiskusikan hal-hal yang belum dikatakan raja kepada orang banyak, rakyat masyarakat, tetapi disampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk didiskusikan, untuk mendapatkan masukan, respon dari sahabat-sahabatnya. Dan biasanya baru kemudian raja menyampaikannya di depan rakyatnya. Dan Yesus menempatkan para muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat-sahabat dengan menegaskan bahwa ia telah memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia terima dari Bapanya. Apa yang merupakan rencana dan rancangan Bapa, apa yang kemudian akan dilakukan Bapa, apa yang akan ditugaskan kepada Yesus. Sekarang oleh Yesus disampaikan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan penegasan. Seorang hamba tidak akan diberitahukan apa yang akan dipikirkan, apa yang akan direncanakan, apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Tetapi walaupun murid-murid sesungguhnya adalah para hamba Tuhan karena dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang ditugaskan Bapa kepadanya yang tidak dimengerti oleh dunia, manusia mayoritas pada waktu itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15 tadi kita menemukan kata-kata Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi. Kamu adalah sahabatmu jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Yesus memberitahukan tugas dari Bapanya. Bisnis Yesus dengan Bapanya diberitahukan kepada murid-muridnya. Dengan demikian Tuhan Yesus memperlakukan murid-muridnya sebagai rekan, partner, tim kerjanya. Mengapa demikian? Oleh karena Yesuslah yang sesungguhnya memilih sendiri murid-muridnya, bukan sebagaimana kebiasaan pada waktu itu. Muridlah yang memilih guru pilihan mereka. Yesus memilih murid-muridnya dan ia telah mendampingi murid-muridnya mengajar,
dan membimbing, membina mereka selama lebih dari 3 tahun. Untuk apa? Oleh karena Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menggantikan dirinya, mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa yang kemudian ditugaskan kepadanya, yaitu menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa dan mengembalikan manusia menjadi putra-putri Bapa. Murid-murid Yesus bukan hanya hamba-hamba atau para pesuruh yang Yesus perintahkan untuk mengerjakan tugas, tetapi Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai partner, rekan kerja, tim kerjanya, sahabat-sahabatnya. Yesus bukan hendak meninggalkan murid-muridnya dengan membebani mereka dengan tugas yang ia perintahkan. Tetapi Yesus mengajak, melibatkan, dan mempercayai murid-muridnya untuk bekerja bersama dengannya, mengerjakan penugasan Bapa. Karena itu kita mungkin hafal janji Yesus dalam Matius 28 ayat yang terakhir 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan apa yang diungkapkan kepada murid-muridnya, mereka bukan lagi hamba tetapi sahabat. Sesungguhnya Yesus mengangkat murid-muridnya ke posisi dirinya. Ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan. Murid-muridnya dijadikan pengganti Yesus untuk mengerjakan penugasan. Dan penugasan itu berarti sebuah kepercayaan, kehormatan yang diberikan Bapa kepada Yesus, dan sekarang itu oleh Yesus diberikan kepada murid-muridnya. Seperti sudah saya katakan, apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya adalah seperti apa yang dilakukan para raja, kaisar dengan sahabat-sahabatnya, yaitu mempercayakan hal-hal yang bukan atau belum menjadi konsumsi umum. Hal-hal yang mungkin masih merupakan rahasia orang-orang tertentu. Demikian juga dengan apa yang ditugaskan Bapa kepada Tuhan Yesus. Hanya sedikit orang yang mengerti, dan sedikit orang inilah para murid-murid yang dilibatkan Yesus untuk mengerti kedudukannya, untuk mengerti posisinya, dan untuk mengerti penugasannya. Dan mereka dipersatukan oleh Yesus dengan dirinya dalam melakukan penugasan Bapa ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya itu dilakukan Tuhan di dalam perjanjian lama dengan orang-orang yang dijadikan sahabat-sahabatnya. Kita menemukan di dalam perjanjian lama pun Tuhan mengungkapkan pikirannya, rencananya kepada orang-orang tertentu yang dijadikan sebagai rekan sekerjanya. Kepada mereka Tuhan meminta tanggapan, respon. Dan Tuhan ternyata bersedia mendengarkan dan menghargai perkataan maupun nasihat mereka. Mari kita lihat beberapa dari sekian banyak orang tadi. Bagaimana kedekatan Tuhan dengan Abraham. Kepada Abraham sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomora, Tuhan menyatakan rencananya ini kepada Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 19 kita menemukan dikatakan demikian, berpikirlah Tuhan. Berarti apa yang semula merupakan pikiran, rencana, kehendak Tuhan sekarang diungkapkan, dikomunikasikan, diberitahukan kepada Abraham. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar?
dan berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan setelah Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa dosa orang-orang Sodom dan Gomora sudah sangat sedemikian berat, sehingga Tuhan turun dan akan turun tangan untuk menghukumnya. Dituliskan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-22. Lalu orang-orang itu, dua orang yang bersama dengan Tuhan, mendatangi Abraham. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Demikian teks dalam bahasa Indonesia. Tetapi jikalau kita membandingkan di dalam New International Version, ayat tersebut dikatakan sudah diperhalus pada bagian catatan kaki. Oleh karena teks yang seharusnya berbunyi, tetapi Tuhan masih tetap berdiri di hadapan Abraham. Loh, Tuhan itu kan Allah, sementara Abraham itu manusia. Misalkan kita mengatakan, tetapi raja tetap berdiri di bawah atau di hadapan hambanya. Kan terasa tidak sopan. Masakan Tuhan Allah berdiri di hadapan Abraham. Kemudian ayat itu, Kejadian 18 ayat 22, diperhalus dengan membalik. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya lah Tuhan memang berdiri bersama dengan Abraham. Oleh karena semula Tuhan bersama dengan dua orang malaikatnya. Dan dua orang malaikatnya kemudian pergi ke Sodom. Dan Tuhan tetap bersama dengan Abraham. Tuhan tidak ikut pergi. Tuhan tetap bersama dengan Abraham. Tetapi dengan dikatakan, tetapi Tuhan berdiri di hadapan Abraham, memang terasa seolah-olah kurang sopan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak ikut pergi ke Sodom. Tuhan tetap bersama dengan Abraham. Oleh karena Tuhan hendak menempatkan Abraham sebagai partner sahabatnya yang Tuhan harapkan memberikan pertimbangan terhadap rencana Tuhan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan hendak memakai Abraham untuk mendiskusikan dan menguji rencana penghukuman tersebut. Lalu kita membaca Abraham yang pasti ingat bahwa Lot dan keluarganya tinggal di Sodom. Kemudian mengajukan pertanyaan, apakah orang benar akan dibinasakan bersama dengan orang fasik? Bagaimana jika ada 50 orang benar di Sodom? Apakah Tuhan bersedia mengampuni Sodom karena 50 orang benar tersebut? Dan Tuhan menjawab, jikalau ada 50 orang benar, Tuhan akan mengampuni Sodom. Tetapi Abraham sendiri yang kemudian ragu, Sodom dan Gomora sedemikian jahat, apakah ada 50 orang benar? Sehingga oleh karena Tuhan seperti menunggu reaksi perkataannya, Abraham memberanikan diri untuk menawar lagi. Dan Tuhan sepertinya masih tetap menunggu. Dan Abraham memberanikan diri untuk menawar lagi. Dan menawar lagi. Dan menawar lagi. Sehingga jikalau saya merangkum, pertanyaan Abraham adalah, apakah Tuhan bersedia mengampuni jikalau di Sodom ada 45 orang benar, 40 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, 10 orang benar? Dan Tuhan pun menjawab, jikalau ada 45 orang benar, Sodom akan diampuni. Jikalau ada 40, 30, 20, bahkan 10 orang benar,
Sodom akan diampuni. Itulah yang kita baca dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 33. Tuhan mendorong Abraham sebagai sahabatnya untuk berperan seperti jikalau dalam pengadilan sebagai pembela bagi Sodom. Tuhan menempatkan Abraham untuk menguji apakah rencana Tuhan untuk menghukum Sodom dan Gomora sudah tepat. Itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Mengingat Lot keponakan Abraham dan istri dan anak-anaknya ada di Sodom. Dan karena Tuhan yang memberi kesempatan, Tuhan menunggu Abraham untuk menawar lagi. Abraham memberanikan diri menawar dari 50 sampai angka 10, 6 kali dia menawar. Dan sesudah sampai pada angka 10, Abraham tidak bisa menawar lagi. Karena Tuhan tidak lagi memberi kesempatan. Tuhan tidak lagi menunggu. Tuhan meninggalkan Abraham. Dan ternyata 10 orang benar pun tidak ada di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora layak, pantas, dan harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menguji apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dengan melibatkan Abraham. Kita lihat satu lagi, bagaimana kedekatan Tuhan dengan Musa. Musa mendapatkan keistimewaan oleh karena ia boleh naik ke puncak Horeb atau Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara bangsa Israel tidak boleh naik ke gunung Horeb atau Sinai. Dan ketika Musa berada di puncak Horeb Sinai untuk menerima dekalog, dasatita 10 hukum, ternyata Musa berhari-hari dan berminggu-minggu tidak turun-turun. Lengkapnya nanti 40 hari. Sehingga bangsa Israel termasuk Harun menganggap berpikir bahwa Musa sudah meninggal dunia. Bagaimana ada di puncak Horeb Sinai sekian minggu tanpa makan, akan tetap dapat hidup. Lalu bangsa Israel memaksa Harun untuk membuat patung tuangan yang bentuknya anak lembu dari emas, berhala yang biasa disembah oleh orang-orang Mesir. Dan ternyata sudah patung anak lembu emas ini selesai. Orang-orang Israel kemudian menyembah patung anak lembu emas ini. Keluaran 32 ayat 8. Perbuatan ini sangat menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan murka, dan Tuhan hendak membinasakan bangsa Israel dan menjadikan dari Musa bangsa pilihan Tuhan yang baru. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Tetapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Musa mengajak Tuhan memikirkan bagaimana reaksi orang Mesir jika mereka tahu bahwa bangsa Israel ternyata mati di padang gurun. Tuhan tidak sanggup membawa mereka ke tanah perjanjian seperti janjinya dan membunuh mereka di padang gurun. Keluaran 32 ayat 11 dan 12. Musa juga mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan memberi mereka keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, juga memberi kepada keturunan mereka negeri. Dan mendengar perkataan Musa tersebut yang berperan sebagai sahabat Tuhan, yang mengingatkan dan menasihati Tuhan, Tuhan ternyata bersedia mendengar. Maka dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-14, maka Tuhan menyesal karena malapetaka yang ia rancangkan atas umatnya.
Tuhan memanggil orang-orang tertentu menjadi sahabatnya untuk memberitahukan tentang pikirannya, rencananya, sikapnya, dan mendiskusikannya dengan mereka. Kemudian Tuhan akan mengutus mereka untuk mewakili dirinya, untuk menjadi juru bicaranya, menjadi utusannya, untuk berbicara dan bertindak demi kepentingan Tuhan. Dengan konsekuensi resiko, mereka dapat mengalami penolakan dan mengalami penderitaan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Apa yang diterima para sahabat Tuhan ini mungkin dapat kita terangi dengan kisah persahabatan Raja Daud dan Husai. Dikatakan ketika Daud pada masa tuanya mengalami kudeta dari anaknya sendiri, Absalom, dan Raja Daud harus meninggalkan istananya, bahkan meninggalkan Yerusalem. Banyak orang-orang yang setia kepada Raja Daud mengikuti Daud yang dalam tanda petik melarikan diri dari Yerusalem. Dan Husai pun yang dikenal sebagai sahabat Daud datang untuk menyertai Daud dalam perjalanan menyelamatkan diri. Tetapi Daud berkata kepada Husai, 2 Samuel 15 ayat 33 dan 34, berkatalah Daud kepadanya, kepada Husai, jika engkau ikut aku, nanti engkau akan menjadi beban bagiku. Jika kamu ikut dengan aku, kamu akan menjadi beban bagiku. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hamba-Mu ya Raja. Sejak dulu aku ini hamba ayahmu, dan sekarang aku menjadi hamba-Mu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Daud meminta supaya Husai membatalkan nasihat Ahitofel supaya tidak makin membuat Daud dalam posisi yang sulit. Dan Ahitofel adalah seorang yang cerdas, yang dahulu sesungguhnya juga merupakan orangnya Daud, pembantu utama Daud. Husai bersedia melakukan apa yang diminta Daud, walaupun dengan ia datang kepada Absalom dan menyerahkan diri seolah-olah menjadi hambanya Absalom. Ia dituduh sebagai seorang pengkhianat. Ia dianggap dan dinilai mengkhianati persahabatannya dengan Daud, dan Husai bersedia berkorban demi Daud untuk berbuat apa yang menguntungkan, apa yang baik untuk Daud sahabatnya. Dan itulah sesungguhnya posisi yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya di dalam perjanjian lama, maupun ini sesungguhnya panggilan Yesus kepada murid-muridnya menjadi sahabat-sahabatnya. Murid-murid sesungguhnya pasti dengan dipanggil menjadi sahabat Yesus, mereka beroleh berkat, mereka beroleh keuntungan. Tetapi ternyata mereka juga akan diikut sertakan terhadap sikap reaksi orang terhadap Tuhan. Jikalau menolak, mereka pun akan ikut ditolak, mereka pun akan menderita. Di dalam ayat yang terkenal Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, saya hendak memakai Matius 11 28 sampai 30 sebagai gambaran bagaimana sesungguhnya undangan Tuhan untuk kita menjadi sahabatnya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kehidupan manusia berbeban berat, bahwa manusia hidup dengan letih dan lesu. Karena itu Tuhan menawarkan kelegaan. Datang kepada Tuhan akan mendapatkan kelegaan, pemberian Tuhan. Tetapi kalimat berikutnya mungkin tidak mudah kita pahami. Bagaimana kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat yang akan diberi kelegaan, Tuhan justru memikulkan kuk. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sudah letih lesu dan berbeban berat, tetapi akan dipikulkan kuk. Kuk adalah balok kayu yang dipasang di atas tengkuk lembu sapi untuk menarik bajak ataupun pedati. Yang mungkin tidak semua dari kita menyadari. Lembu, sapi, kadang-kadang juga kuda dengan dipasangi kuk, mereka dapat dikendalikan oleh tuannya. Lembu, sapi dengan dipasangi kuk, mereka menjadi berguna oleh karena mereka dapat difungsikan untuk menarik bajak maupun juga untuk menarik pedati. Dengan dipikulkan kuk, Yesus mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita, untuk dibentuk, untuk dikendalikan. Karena itu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dengan kita bersedia memikul kuk Yesus dan belajar kepada Yesus, kita akan mendapat ketenangan. Karena yang mungkin tidak mudah kita mengerti, Yesus mengatakan kuk yang ia pasang itu dalam terjemahan TB1 enak. Dalam terjemahan TB2 menyenangkan dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tanpa Tuhan akan letih lesu, berbeban berat, menderita, dan akan menanggung hukuman dosa kita. Tetapi dengan Tuhan kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan penguatan, kita diajarkan untuk hidup baru dalam status kita sebagai putra-putri Bapa. Tetapi berupaya menjalani hidup baru sebagai putra-putri Bapa, bagi banyak orang Kristen dirasakan sebagai beban yang berat. Dan Tuhan mengundang kita untuk bersama dengannya. Kita akan mampu menjalani hidup baru kita di dalam Kristus. Kita akan dibuat untuk mampu menjalani hidup yang bukan seperti jalan dari dunia ini. Kuk balok kayu yang dipasang pada lembu atau sapi tidak hanya dipasangkan pada seekor lembu atau sapi, tetapi seringkali kuk ini dipasang untuk 2 ekor lembu atau sapi. Kadang-kadang itu berarti 2 ekor lembu atau sapi yang memang sangat kuat dan sudah terbiasa dipasangi kuk dan berpengalaman untuk menarik bajak atau pedati. Tetapi bukankah juga menjadi sebuah kebenaran? Lembu muda, sapi junior yang belum pernah dipasangi kuk dan belum terbiasa menarik bajak atau pedati, dilatih dengan cara dipasangkan dengan lembu senior, lembu yang kuat, baik terbiasa mengangkat kuk maupun menarik pedati. Dan itulah gambaran yang ditawarkan Yesus kepada kita. Kita ini seperti lembu muda yang tidak cakap, mau dilatih baik untuk mengangkat kuk supaya kita bisa dikendalikan dan menjadi berguna, maupun supaya kita bisa menarik bajak dan pedati. Dan Yesus seolah lembu senior, lembu yang kuat,
lembu yang berpengalaman. Asalkan lembu muda, lembu junior ini bersedia untuk berdiri menanggung puknya, maka Kristus sebagai lembu senior yang akan lebih mengangkat, meringankan beban kita. Asalkan lembu junior ini bersedia untuk tetap berdiri dan mengiringi langkah lembu senior yang kuat, maka lembu senior ini Kristuslah yang akan mengangkat puk dan sekaligus menarik bajak ataupun pedati. Itulah gambaran yang diberikan Tuhan, mengundang kita untuk menjadi sahabatnya, supaya kita mampu menjalani hidup baru kita, supaya kita mampu menjadi putra-putri Bapa, supaya hidup kita menjadi berguna untuk maksud dan rencana Bapa, mendatangkan pendamaian, memberikan pengampunan dosa, menganugerahkan keselamatan dan hidup kekal sebagai putra-putri kekasih Bapa. Apakah kita merasa letih lesu, lemah lesu dan berbeban berat? Mari kita memikul puk Kristus bersama dengan Kristus, supaya kita menerima kelegaan dan jiwa kita menjadi tenang. Apakah aku sahabat Yesus, sahabat Kristus? Apakah aku bersedia untuk datang dan berjalan bersama dengan Kristus, melakukan apa yang diperintahkannya? Apakah aku sahabat Kristus? Apa yang sudah diungkapkan Bapa melalui Kristus dan sampai kepadaku, pergi, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Itu menjadi concern kita taati dan kita lakukan. Demikian juga dengan perintah-perintah yang lain yang semuanya bermaksud untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk berkat-berkat dalam kehidupan kita. Yesus menawarkan kita menjadi rekan sekerjanya untuk memberi berkat bagi dunia. Bersediakah kita? Semoga. Amin.